Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Muhammad Siddiq dari program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara 13 Bravo dengan nomor induk Taruna 30220040. Di sini saya akan membuat desain antena array 2x2 dengan frekuensi 28 GHz yang digunakan sebagai komunikasi 5G. Untuk frekuensi 28 GHz sendiri termasuk frekuensi wideband. Setelah itu dalam pendesainan antena array 2x2 dengan frekuensi 28 GHz menggunakan atau mensimulasikan pada software CST Studio Suite. Berikut adalah hasil perbandingan perhitungan dan hasil simulasi. Di sini telah terlihat spesifikasinya, ada yang perhitungan serta yang optimasi. Untuk yang perhitungan adalah nilai yang didapatkan dari hasil hitung menggunakan rumus. Sedangkan dengan nilai optimasi adalah nilai yang didapatkan setelah kita simulasikan pada software CST Studio Suite. Baik, langsung saja kita desain antena array 2x2 patch triangular dengan frekuensi 28 GHz yang digunakan sebagai komunikasi 5G pada software CST Studio Suite. Kita buka aplikasinya. Ya, di sini kita klik new template. Kita pilih antena. Next. Kita pilih planar. Kita pilih time domain. Kita next. Untuk select unitnya kita biarkan. Yaitu kita next. Yaitu kita next. Finish. Ini adalah tampilan awal dari software CST Studio Suite. Disinilah kita akan mendesain antena array 2x2 patch triangular dengan frekuensi 28 GHz tersebut. Untuk mula-mula kita akan membuat ground terlebih dahulu. Kita klik modeling. Kita break. Sini kita pilih ground. Dan lurus minus WG/2. Sini WG/2 minus LG/2 dengan ketebalan T. Untuk bahan yang digunakan adalah bahan Cooper. Kita klik preview. Untuk nilai yang kita gunakan adalah nilai hasil optimasi. Ya, di sini kita gunakan nilai optimasinya. Untuk ground plane, yaitu kita buat ini panjang ground plane sebesar 121,75, sedangkan lebar ground plane-nya adalah 120,5. Baik, untuk WG-nya kita isi nilainya yaitu 120,5 mm. Klik OK. Sedangkan untuk LG atau panjang ground plane kita isi dengan nilai 121,75 mm. Kita klik OK. T sendiri adalah ketebalan
dari ground, yaitu 0,035. Ya, seperti ini tampilannya. Kita klik OK. Setelah kita membuat ground plane, kita akan membuat substratnya. Langsung saja kita klik substrat dengan rumus yang sama, minus VG per 2 VG per 2 minus LG per 2 LG per 2. Yang membedakan adalah di sini ketebalannya kita menggunakan nilai H dengan bahan yang berbeda, yaitu FR4 Lucy. Kita preview. Untuk H bernilai 1,6. Seperti ini. Kita klik OK. Setelah terbentuk, maka kita akan membuat patch segitiganya, patch triangularnya. Kita mulai dari ujung sini, karena patch triangular sendiri dia harus berjarak 10 mm dari sisi panjang maupun sisi lebar dari ground plane maupun substratnya. Ya, untuk pertama kita buat terlebih dahulu. Kita letakkan local wedges-nya di sini. Kita akan memindahkan local wedges ini 10 mm dari sisi panjang dan lebar, itu dengan transform TU kita isi dengan nilai 10 ditambah dengan panjang sisi segitiganya. Untuk panjang sisi segitiga sendiri adalah 21,2 mm, maka di sini kita beri nilai 31,2. Dengan di sini sama namun minus 31,2. Kita preview, kita klik OK. Di tempat yang sama kita akan membuat patch-nya. Kita buat patch-nya dari silinder. Di sini kita klik patch. Outer radius-nya kita beri nilai A, simbol A. Wmax-nya dengan ketebalan T. Segmen ini menunjukkan berapa banyak sisi. Karena kita akan menggunakan patch triangular, maka segmen yang kita berikan adalah 3, yang menunjukkan sisi segitiga ada 3 dengan bahan copper. Kita preview. Nilai A sendiri kita telah ketahui tadi, yaitu 21,2. Nah, oke. Ya, di sini dia. Nah, setelah itu pada patch sendiri kita rotasikan agar dia dapat berposisi tegak. Ya, kita rotasi, kita putar pada sumbu W 90 derajat. Kita preview, dan seperti ini hasilnya nanti. Ya, oke. Kalau kita hilangkan. Setelah itu kita akan membuat feeding dari segitiga ini. Yang pertama dengan cara seperti ini. Kita klik M, atau bisa kita pilih di sini pick point dengan pick edge center. Klik M tepat di bawah sini. Kita klik 2 kali. Ya. Langsung kita local WCS. Kita pilih break. Kita buat feedingnya. Itu minus WF per 2. WF per 2. Sini kita gunakan minus LF saja dengan ketebalan T dengan bahan yang sama, yaitu copper. Kita preview. Kita lihat untuk nilai WF atau panjang atau lebar feeding.
Di sini feeding yang kita butuhkan adalah panjang feeding bernilai 11,7 dan lebar feedingnya 3 mm. Kita masukkan WR-nya yaitu 3, untuk LF-nya yaitu 11,7. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita oke. LHS kita hilangkan. Kita di sini dapat kita lihat bahwa kedua bahan copper ini masih belum menyatu. Jadi kita akan menghubungkan menggunakan boolean, terus kita pilih add. Ya, boolean kita add dengan yang kita inginkan, feeding. Ya. Sini pas telah menyatu dengan feedingnya. Setelah itu kita akan membuat insert feedingnya dengan cara berikut. Ya, dari ujung bawah sini klik P, taruh ke WCS. Setelah itu kita pilih break, kita masukkan insert feeding. Kita masukkan nilainya umin ini minus WIF per minus WIF saja. Setelah itu Vmin-nya kita isi dengan LIF atau panjang insert feeding dengan ketebalan T dengan bahan yang sama yaitu bahan copper. Kita preview. Ya, bisa kita lihat untuk insert feeding ya, lebar insert feeding yang kita butuhkan adalah 1 mm dengan panjang insert feeding yaitu 5,21 mm. Kita masukkan yaitu lebar insert feedingnya yaitu 1, sedangkan untuk panjang insert feedingnya kita masukkan 5,21. Klik OK. Ya, di sini terlihat dia insert feedingnya. Kita klik OK. Sebelum itu ya, kita local change kita hilangkan. Untuk selanjutnya kita akan membuat insert feeding kembali di sisi sebelah sini dengan cara klik insert feedingnya, kita transform, kita translate, klik copy untuk memunculkan atau dapat di copy. Kita pilih X-nya 4, kita klik preview. Untuk nilai 4 kita lihat dia tepat di sisi kanannya. Namun jika kita beri nilai 2 ya dia tidak tepat. Karena yang kita butuhkan adalah yang pada posisi yang sama, itu di nomor 4 ini. Kalau sudah kita klik OK. Ya, sini terlihat dua insert feedingnya. Setelah itu kita akan menghilangkan dua insert feeding ini pada page yaitu dengan cara kita klik page. Setelah itu kita subtract, kita pilih insert feeding, dua-duanya secara langsung bisa, kita klik enter. Ya, setelah terlihat dia lubang. Setelah itu pada page kita pilih, karena kita akan membuat array 2x2, untuk mempermudahnya kita bisa memirror page ini agar bisa di bawah sini dengan cara klik page. Setelah itu kita mirror, kita lihat di sini, kita preview yaitu pada sumbu Y, nah, misalkan 90 derajat, kita preview, nah, tidak 1, kita preview ya. Jangan lupa untuk di copy.
Kita klik OK. Ya, sekarang sudah ada 2 page. Setelah itu, dari sisi page sini terlihat dapat jarak pada 2 page-nya. Maka kita akan membuat feeding kembali dengan nama W70 dengan impedansi 70,7 dengan cara seperti ini. Dari titik sini kita klik edge center kembali atau klik M, yaitu kita local WCS. Sini kita pilih bridge, kita beri nama W70, kita beri minus W70 per 2 W70 per 2. Untuk feminnya kita beri panjang dari L70 saja dengan ketebalannya T dengan bahan yang sama yaitu copper. Kita klik preview, kita lihat pada nilai optimasi pada lebar feeding 70 yaitu dengan lebar 2 mm dengan panjang 6,352. Kita masukkan nilainya W70 yaitu lebar feedingnya yaitu 2 mm. Setelah itu untuk panjang feedingnya kita masukkan nilai 6,352 mm. Kita klik OK. Ternyata di sini keduanya belum nyatu. Tidak apa-apa, kita klik OK terlebih dahulu saja. Lalu just untuk mempermudah, sebelumnya kiranya ini masih terlalu panjang, maka kita dapat menggunakan cara seperti ini. Kita ulangi kembali proses pembuatannya. Ya, dari sini kita bisa langsung buat dari bawah sini untuk W70 nya. Local WCS. Kita buat W70 yang sama. Minus W70 2. Kita beri nilai minus minus L70 dan ketebalan T. Kita klik preview. Ya, seperti ini. Kita klik OK. Kita klik local WCS nya. Nah, itu pada W70 kita tambahkan dengan substrat, yaitu dengan boolean kita add W70, klik enter. Ya, sini sudah menyatu. Setelah itu kita bisa memirror page ini, itu dengan klik copy. Y kita beri nilai 1. Kita klik preview. Ya, tepat berada di sini. Karena ini masih terlalu panjang, kita bisa mengurangi nilai dari panjang ground plane, yaitu
dengan berikut. Kita bisa mengeceknya. Klik M. Ya, di sini 2,046, sehingga kita harus mengurangi panjang dari ground plane-nya, yaitu sebesar 2,046. Ya, di sini telah menyatu. Kita hilangkan bebannya. Dari page ini kita bisa jumlahkan, kita bisa menghubungkan dua page ini, yaitu dengan cara page, kita bolehan, kita add dengan page satunya, kita enter. Ya, ini kurang sedikit lagi untuk penyambungannya. Kita coba dengan nilai 70. Ya, lihat dia sudah menyatu. Setelah itu dari page ini, ya page ini kita mirror kembali agar bisa tertampil pada sisi kanan dengan cara transform. Kita mirror, kita copy, kita klik pada X, kita beri nilai 1, kita preview. Ya, hasilnya akan seperti ini. Dia pasti akan sama. Kita klik OK. Lihat komponen. Ya, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, sini sudah ada 4 page, namun belum bisa sempurna karena perlu ditambahkan kembali feedingnya, yaitu dengan cara dari bawah sini kita akan membuat W50 nya, yaitu dengan impedansi 50, feeding dengan impedansi 50 dengan cara sini, dari bawah kita klik M, ya, sehingga dia tepat berada di tengah. Kita local WCS, itu kita bridge. Ya, sini kita beri kasih nama W50. Sini kita beri win W50/2. Sini W50/2. Vmin kita beri nama L50 saja dengan ketebalan T. Dengan panjang sama, yaitu copper. Kita preview, kita lihat kembali hasil optimasi untuk feeding dengan impedansi 50, yaitu lebar 3 mm dengan panjang feeding 59,38. Kita masukkan W50 nya, yaitu 3, klik OK. L50 nya kita beri nilai 59,38. Ya, di sini feeding ini akan menghubungkan kedua page ini. Kita klik OK. Ya, kita hilangkan local WCS nya. Setelah itu dari sini kita akan membuat feeding dengan impedansi 35 ohm. Kita buat dari sini. Kita klik M, bit edge center, kita local WCS. Nah, dari sini kita buat feedingnya, yaitu W35 minus W35/2. Sini W35/2. Vmin karena kita butuhkan adalah ke bawah, jadi sehingga kita butuhkan min L35/2.
Oh, tidak perlu 3/2 karena yang dibutuhkan adalah nilai langsungnya dengan tebalan T, bahan Cooper. Kita preview, kita lihat kembali. W35 atau feeding dengan impedansi 35 ohm. Dengan lebar feeding 5 mm dan panjang feedingnya yaitu 6,519. Lebar feedingnya yaitu 5 mm dengan panjang feedingnya yaitu 6,519. Klik OK. Ya, di sini kita klik OK. Di sini kita perlu menambahkan atau menggabungkan antara kedua feeding ini, yaitu dengan cara W50 nya kita boolean, kita add dengan W35 nya. Setelah itu kita enter. Ya, sudah terlihat ini dia menggabung. Setelah itu kita akan membuat suatu feeding dengan impedansi 100 ohm, di mana feeding ini akan menghubungkan dua patch yang sebelah kiri dan dua patch yang sebelah kanan, yaitu dengan cara berikut. Dari local WC yang sama, kita pilih bridge. Ya, kita buat W100. Nah, untuk ini kita buat minus terlebih dahulu. Ya, sini kita beri nilai minus W100/2. Ini kita beri nilai W100/2. Sini kita beri L100 dengan ketebalan T dengan bahan Cooper. Kita klik preview. Kita lihat kembali W100 feeding 100 ohm, impedansi 100 ohm dengan lebar yaitu 48,364 mm dengan panjang feedingnya 3 mm. Kita masukkan nilainya di sini 48,364 mm dan L100 nya atau panjang feeding 100 ohm nya kita beri nilai 3 mm. Kita klik OK. Ya, di sini nyata dia masih kurang menyatu, tidak apa-apa. Kita klik OK terlebih dahulu. Kita dapat merubah nilainya di sini di parameter list. Kita cari ya W100. Terlihat dimensinya pada 48,364. Dengan begitu kita bisa mengecilkan, kalau tidak kita dapat menambahkan. Ya, di sini kita dapat tambahkan nambahkan panjang atau lebar dari W100 ini. Kita misalkan di sini. Untuk sebelumnya kita pastikan W100 ini tepat berada di tengah W70. Kita dapat jawabannya di sini. Ya, titik tengahnya berada di sini. Sedangkan untuk W100 titik tengahnya berada di sini. Jadi ini masih belum tepat. Kita dapat pertama kita akan mengurangi nilai dari panjang feeding 50 nya. Kita misalkan sini kita kurangi, maka kita coba terlebih dahulu pada 58. Ya, sini lihat dia tepat pas, tegak lurus. Setelah itu kita dapat memanjangkan kembali W100 nya. Kita coba 49. Kita masih kurang panjang.
kita beri nilai 51. Ternyata masih kurang 54. Ya, sedikit lagi 56. Ya, di sini hampir mendekati. Ya, W1 kita dapat 56,5. Oh ya, kita coba dulu 56,4. Sepertinya terlalu panjang. Kembali ya. Ya, ini dia pas dia. Sisi kanan pun juga pas. Kita hilangkan pick point-nya. Setelah itu kita hilangkan dulu local edge-nya. Dari W100 ini kita gabungkan dengan W50-nya, itu dengan cara W100 kita boolean, kita add dengan W50. Kita enter. Ya, dapat dilihat seperti ini bentuknya. Setelah itu kita akan menghubungkan keseluruhan itu dengan cara patch 1. Kita boolean, kita add dengan W100 nya, kita enter. Setelah itu pada patch kita hubungkan dengan patch yang satunya, kita enter. Ya, ini sudah jadi desainnya. Setelah jadi desain, kita akan membuat port dari antena array ini. Kita ambil posisi bawah, ya, tepatnya di posisi ini, tepat di kaki feeding W50. Setelah itu kita klik pick face, ya, pick face atau klik F, ya, kita tepatkan pada sisi ini, ya. Setelah itu kita klik home, kita makros, kita menuju solver, kita klik port, kita calculate port extension coefficient. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita calculate terlebih dahulu. Setelah muncul extension coefficient-nya, kita construct port from pick face. Ya, kita close. Sini dari sisi ini tidak terlihat, maka bisa kita putar. Ya, dari sisi ini dapat kita lihat portnya telah terpasang. Ya, kita tekan kembali. Nah, setelah semuanya telah terpasang, kita akan mensimulasikan antena array ini bekerja pada frekuensi 28 GHz dengan range frekuensinya yaitu range frekuensi 27,5 GHz hingga 28,5 GHz. Kita klik OK. Ya. Setelah itu kita dari sini saat kita run nanti, kita juga akan mendapatkan hasil yaitu S parameternya berupa return loss dan juga nilai VSWR-nya. Selain kedua nilai tersebut, kita juga akan bisa mengetahui berapa daya yang antena ini bisa pancarkan pada frekuensi 28 GHz ataupun kita juga dapat mengetahui surface current-nya. Bahkan kita dapat melihat polarisasi dari pancaran
antena ini, antena array. Yaitu dengan cara field monitor. Kita pilih fieldnya, kita apply. Setelah itu edge field and surface color-nya kita apply. Far field or RCS-nya kita apply. Setelah itu power loss kita apply. Untuk far field RCS ini, selain nilai-nilai tadi, kita juga bisa mengetahui berapa gain atau penguatan pada antena array 2x2 ini dengan cara ini, frekuensi kita rubah pada step width. Step width ini akan menunjukkan berapa titik-titik untuk menunjukkan gain. Kita misalkan sini 1. Ya, setelah itu kita apply. Ini setelah itu kita oke. Setelah itu kita dapat run untuk sebelumnya agar antena array ini bisa memancarkan dayanya atau mentransmisikan dayanya agar tepat pada frekuensi yang kita inginkan, yaitu kalau antena ini 28 GHz dengan cara ini. Kita makros, kita solver pada port, kita set port mode evaluation frekuensi. Ya. Set port ini kita masukkan frekuensi berapa yang kita inginkan, yaitu untuk antena array ini kita inginkan adalah 28 GHz. Kita klik OK. Ya. Setelah itu kita dapat start simulation atau kita run. Kita lihat sini progresnya. Ya, sini mulai software ini memulai mensimulasikan antena ini dipancarkan. Mungkin saat simulasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu juga bergantung sesuai dengan frekuensi kerja yang kita buat. Ini juga salah satu keunggulan dari software ini, yaitu dia dapat mensimulasikan antena atau desain antena yang kita buat, sehingga kita dapat meminimalisir dari kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan secara langsung, sehingga ketika kita proses pembuatan antena microstrip secara langsung, kita tidak rugi karena kita telah mendesain terlebih dahulu. Ya, antena microstrip ini sedikit informasi. Antena microstrip ini juga saat ini mulai dikenal banyak orang karena antena microstrip ini dia antenanya lebih praktis, lebih ringan, lebih murah, namun memiliki kualitas yang sangat bagus. Dia antena microstrip ini memiliki bentuk yang sangat tipis. Ya, bentuknya sederhana. Sedangkan untuk software CST Studio Suite ini sendiri banyak simulasi yang dapat digunakan, seperti contohnya yang saat ini saya peragakan, yaitu sebagai pembuatan atau pendesainan suatu antena. Antena sendiri sebelumnya bisa dia berbentuk single
Ada juga dia yang berbentuk circular. Ada juga yang berbentuk elliptical. Untuk yang saya desain sekarang adalah suatu antena dengan desain bentuk triangular dengan jenis yang array 1 kali saya ulangi, array 2x2. Ya, kita sembari menunggu proses run agar memunculkan hasil yang kita harapkan adalah dari simulasi ini frekuensi 28 GHz yang merupakan frekuensi yang tergolong wideband atau yang memiliki band lebar dapat antena ini dapat sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Untuk kita juga saya juga akan sedikit menjelaskan tentang parameter-parameter pada antena. Parameter-parameter pada antena terdapat yang pertama return loss. Return loss sendiri merupakan daya yang hilang dari suatu antena. Untuk idealnya yaitu pada nilai kurang dari atau sama dengan minus 10 desibel. Setelah itu ada lagi VSWR. VSWR ini menunjukkan seberapa bagus antena ini. Untuk VSWR sendiri, nilai VSWR yang baik, yang bagus, yaitu pada nilai VSWR 1. Setelah itu gain. Jadi suatu antena harus memiliki gain atau penguatan, di mana penguatan ini sangat penting bagi antena yang menunjukkan kemampuan suatu antena dapat memancarkan dayanya, yaitu sebuah penguatan daya yang dimiliki suatu antena. Tentu saja gain, nilai dari suatu gain harus bernilai positif agar dia menunjukkan suatu penguatan daya. Ya, kita dapat menunggu dari proses simulasi pada software ini.
baik karena proses run yang cukup membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dari video ini nanti akan saya perhatikan, akan kita pantau terus untuk progres dari hasil run. Kita akan melihat hasilnya dari proses run. Kita akan pantau secara terus. Ya, proses run telah selesai. Sekarang kita dapat melihat hasil dari antena ini. Kita akan melihat parameternya. Kita lihat pada when di result, kita klik S parameternya, S11. Ya, di sini dapat kita lihat hasilnya pada frekuensi 28 GHz. Ternyata return loss-nya yaitu pada minus 30,711. Untuk bentuk gelombangnya seperti ini karena dia merupakan frekuensi wideband 28 GHz termasuk wideband. Ya, pada minus 30,711 ini cukup pada kategori yang baik karena masih dalam range-nya. Setelah itu kita lihat VSWR-nya, nilai VSWR. Ya, nilai VSWR sini juga dapat dikatakan baik karena pada frekuensi 28 GHz dia VSWR-nya yaitu 1,06. Ya, setelah itu kita akan melihat ya 2D or 3D resultnya. Kita lihat surface current. Untuk surface current ini kita harus melihat, kita klik dulu patch. Setelah itu kita klik surface current-nya. Ya, patch surface current. Nah, sini nanti result surface current dia akan menunjukkan arah arus yang mengalir pada patch. Begitu juga pada ground. Itu akan menunjukkan arah arusnya. Selain itu kita juga akan lihat far field-nya. Ya, sini far field plot P90 kita lihat pada frekuensi 28 GHz ya. Dia main loop direction-nya dapat kita lihat di sini. Pada 45 degrees angular width-nya 7.7 degrees dengan main loop magnitude atau dia main loop atau pancaran utamanya pada 9.15 decibel. Setelah itu kita juga dapat melihat pada far field 28 GHz-nya. Ya. Ya, ini yang tadi kita lihat dalam bentuk 3D. Bentuknya seperti ini. Yang berwarna merah merupakan di sini keterangannya ya 10,7 atau 10.7 pancaran. Kita lihat
jelas sekali. Di sini adalah main loop direction-nya. Yang tadi bernilai 9, terdapat lihat kembali 9,15. Ya, setidaknya pada main loop direction-nya sini menunjukkan 9,15. Ya. Setelah itu kita lihat gain atau penguatannya sini. Untuk mendapatkan hasil gain atau penguatannya, sebelumnya kita menggunakan cara seperti ini. Pada far field kita pilih pada frekuensi yang kita pilih, yaitu 28 GHz. Kita pilih far field threshold. Ya, selanjutnya kita pilih max gain over frequency. Kita klik OK. Ya, karena sebelumnya telah muncul ya, sehingga dia tidak mau menunjukkan. Ya, unable to store service name. Ya, sebenarnya seperti itu. Default threshold. Nanti kita akan memilih. Situ ada, kita akan mengevaluate atau menghitung. Software akan menghitung berapa gain penguatan yang jadi pada frekuensi yang kita inginkan. Di sini ternyata ya, pada frekuensi 28 GHz dia max gainnya pada nilai minus 2,11. Di sini termasuk tidak terjadi penguatan, namun setidaknya nilai minus 2,11 ini mendekati nilai 0, meskipun dia tidak menguatkan, melainkan masih terjadi pelemahan. Namun jika kita tinjau dari titik sebelumnya, yang mulanya pada frekuensi 27,5 GHz, kita lihat dia semula pada minus 3,483. Namun seiring berjalannya waktu pada frekuensi 28 GHz dia menunjukkan nilai minus 2,11. Dia di sini dia menunjukkan adanya peningkatan atau penguatan gain. Setelah itu setelah frekuensi 28 GHz kita lihat di sini minus 3. Ya. Ya, seperti itu. Berikut proses pendesainan antena array 2x2 patch triangular dengan frekuensi 28 GHz yang digunakan sebagai komunikasi 5G. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. If you found many mistakes, please forgive me. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.